Tuan, jangan. Apa maksudmu? Berani sekali. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, di sebuah rumah besar, mewah, dan sunyi, seorang pria kaya hidup sendirian tanpa menyadari bahwa bahaya mengintainya. Sampai suatu sore, seorang gadis desa bernama Cahya datang untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tak ada yang tahu, kedatangannya akan mengubah segalanya. Dari satu cangkir kopi, dari satu keberanian kecil, terungkap rahasia yang nyaris menelan seluruh keluarga pewaris besar Wiryadiputra. Ternyata, kebenaran tak selalu datang dari orang berkuasa, kadang justru dari hati yang tulus dan berani. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Angin sore berhembus lembut di halaman rumah besar milik keluarga Wiryadiputra. Dari luar, rumah itu tampak megah, pagar tinggi, taman terawat, dan deretan lampu taman yang akan menyala saat matahari turun. Tapi di balik semua keindahan itu, ada kesunyian yang tak biasa. Gentara Wiryadiputra, pemilik rumah, hidup sendirian sejak kedua orang tuanya meninggal 5 tahun lalu. Kini, di usia 32 tahun, ia menanggung tanggung jawab besar sebagai pewaris tunggal perusahaan keluarganya. Di rumah, hanya Bey Rasmi, pengasuh lamanya, yang masih setia menjaga dan mengurus semua pekerjaan. Sore itu, sebuah mobil bak berhenti di gerbang samping. Seorang gadis muda turun, membawa tas kain dan wajah canggung. Namanya Cahya Larasati, gadis 21 tahun dari kampung di lereng Gunung Sumbing. Ia datang untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Assalamualaikum. Suara Cahya pelan, hampir tenggelam oleh deru angin. Pintu dapur terbuka, dan seorang wanita setengah baya keluar dengan senyum hangat. Waalaikumsalam. Kamu pasti Cahya, ya? Ayo masuk, nak. Iya, Bu. Saya panggil ibu apa, ya? Panggil saya Bey Rasmi saja. Sini, jangan canggung. Kamu sudah jauh-jauh datang, capek pasti. Cahya tersenyum malu. Sedikit, Bey. Tapi saya senang bisa kerja di sini. Bey Rasmi menepuk bahunya lembut. Kalau niatmu baik, kerja pun jadi ringan. Nanti saya ajarkan semuanya. Mereka masuk ke dapur besar yang bersih. Cahya terpana melihat panci berbaris rapi, meja marmer mengilap, dan lemari es besar yang tampak seperti lemari pakaian di rumahnya dulu. Rumahnya besar sekali, Bey. Iya, dulu ramai waktu almarhum Tuan Prabu dan Nyonya masih hidup. Sekarang cuma Tuan Gentara. Tapi beliau orangnya baik, asal kamu tahu sopan santun. Cahya mengangguk. Iya Bey. Semoga saya bisa kerja dengan baik. Sore itu Cahya diajak berkeliling. Mereka melewati ruang tamu yang luas, ruang makan dengan lampu kristal besar, dan lorong panjang menuju tangga marmer. Di ujung lorong, Bey Rasmi berhenti dan menunjuk ke arah sebuah pintu kayu tebal. Itu kamar Tuan Gentara. Ingat ya, kalau beliau sedang di rumah, jangan masuk tanpa izin. Cahya mengangguk sopan. Iya, Bey. Hari pertama terasa panjang. Malamnya, Cahya mendapat kamar di bangunan belakang bersama 2 pekerja lain. Saat rebahan, ia menatap langit-langit dan tersenyum kecil. Ayah, Ibu, Cahya sudah sampai sini. Semoga bisa bantu ayah dan ibu. Hari berganti. Cahya mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Setiap pagi ia menyapu taman, membantu memasak, dan kadang mencuci mobil. Tapi ada satu hal yang ia perhatikan. Kerabat Tuan Gentara sering datang saat Tuan tidak di rumah. Yang pertama,
Seorang wanita berusia 45 tahun datang dengan mobil putih. Gayanya anggun, tapi suaranya keras dan dingin. "Ah, Bi Rasmi. Lama sekali tak kesini. Aku ingin lihat-lihat. Mungkin bunga di taman sudah layu." Itu Bibi Nirmala, adik dari mendiang Ibu Gentara. "Silakan, Nyonya." Bi Rasmi tersenyum kaku. Nirmala berjalan keliling ruang tamu sambil memberi perintah seenaknya. "Pot ini pindahkan ke dekat jendela. Kursi itu miring sedikit. Aku tak suka lihatnya bengkok begitu." Cahya yang baru beberapa hari bekerja hanya bisa menunduk. Tapi matanya menangkap sesuatu. Cara Nirmala memandangi foto keluarga di dinding. Beberapa hari kemudian, datang Paman Sasmita Wiryadiputra, sepupu mendiang ayah Gentara. Lelaki parubaya itu berkumis tipis dan bersuara berat. "Gentara di rumah?" tanyanya. "Belum, Tuan masih di kantor." Saya cuma mau lihat gudang belakang. Ada barang peninggalan almarhum Kak Prabu yang ingin saya periksa." "Silakan, Tuan," sahut Bi Rasmi hati-hati. Cahya sempat melihatnya berjalan sendirian ke arah gudang. Anehnya, Sasmita selalu membawa tas kecil. Tapi setiap pulang tas itu tampak lebih berat. Namun sosok yang paling sering datang adalah Rindya Wiryawan, anak dari adik ayah Gentara. Sepupu Gentara dari pihak ayah, muda, cantik, dan berpenampilan berkelas. Dari cerita para pembantu, Rindya sering digosipkan naksir pada Gentara, dan ingin sekali menikah dengannya. Suatu sore, Cahya melihatnya datang saat Gentara belum pulang. Rindya melangkah masuk tanpa banyak bicara. Wangi parfumnya tajam. Saat Bi Rasmi sibuk di dapur, Cahya kebetulan diminta meletakkan baju di kamar tuan muda. Pintu kamar terbuka sedikit, dan dari dalam terdengar suara perempuan lembut. "Kamarnya Gentara nyaman sekali. Aku tidak sabar lagi." Cahya berhenti di ambang pintu. Ia mengenali suara itu. "Rindya." Dari celah pintu, ia melihat Rindya berdiri di samping tempat tidur. Jemarinya menyusuri selimut putih, lalu tersenyum aneh. "Tak lama lagi, ini akan jadi milikku." Cahya mematung. Nafasnya tersangkut. Ia mundur pelan dan memutuskan tak jadi masuk. Tumpukan baju ia letakkan di meja dekat tangga. Dadanya berdebar kencang. Para kerabat tuan mudanya, semuanya aneh. Hingga suatu sore, peristiwa aneh benar-benar terjadi. Cahya sedang menyiram bunga di halaman depan, ketika tiba-tiba sesuatu jatuh dari balkon lantai 2. Sebuah kertas kusut. Ia menoleh ke atas, tapi tak ada siapapun di sana. Ia mendekat, memungut kertas itu, dan membuka lipatannya dengan hati-hati. Tulisan tangan di atasnya tampak terburu-buru, miring, dan mengerikan. "Malam ini, taburkan bubuk racun ini di kopi Gentara. Dia akan tertidur selamanya." Dada Cahya serasa berhenti berdetak. Ia menatap tulisan itu berulang kali, memastikan ia tidak salah baca. Kata "racun" terasa seperti menancap di dadanya. Matanya menatap ke balkon, lalu ke sekeliling taman, tapi tak ada siapapun. Ia gemetar, menelan ludah, dan buru-buru meremas kertas itu, memasukkannya ke saku rok kerjanya. Pikirannya berputar. Siapa yang menulis pesan itu? Untuk siapa? Apakah benar ada orang yang ingin mencelakai Tuan Gentara? Ataukah ini hanya lelucon iseng? Tapi siapa yang berani berbuat seperti itu di rumah besar ini? Ketika mobil hitam Gentara masuk ke halaman, Cahya hanya bisa menatap dari jauh. Ia ingin memperingatkan, tapi lidahnya keluh. Ia belum punya bukti apapun. Maka ia memutuskan diam, untuk sementara. Tapi malam itu, hatinya tidak tenang. Malam itu, Bi Rasmi menyiapkan makan malam seperti biasa. Gentara belum pulang, tapi rumah tetap ramai dengan pekerja yang sibuk. Cahya membantu membersihkan meja dapur, dan tanpa sengaja membuka tempat sampah. Di dalamnya ada plastik bening kecil, kosong, dengan sedikit bubuk putih menempel di ujungnya. Cahya mengernyit. "Ini apa?" gumamnya. Ia ingin membuangnya, tapi sesuatu dalam hatinya menahan. Ia teringat sesuatu. Kejadian sore tadi. Sebuah kertas kusut yang jatuh dari balkon lantai 2,
Beberapa jam lalu, saat ia menyapu halaman, ia meraih kertas itu dari saku bajunya. Kertas itu masih terlipat. Ia membukanya lagi. Tulisan di dalamnya miring dan terburu-buru. Cahya menggigil. Tangannya gemetar. Ia menatap plastik di tempat sampah. Lalu tulisan itu. Bibirnya bergetar. Ya Allah, jangan-jangan. Belum sempat berpikir panjang. Dari ruang makan terdengar suara Bei Rasmi. Cahya, cepat bantu bawa kerupuk. Tuan Gentara baru datang. Darah Cahya seperti berhenti mengalir. Ia berlari ke ruang makan, membawa toples kerupuk. Di sana, Gentara baru saja duduk di kursi. Wajahnya letih namun tenang. Bei Rasmi menuangkan kopi ke cangkir. Asap tipis naik perlahan dari permukaannya. Cahya menatap cairan hitam itu. Ingatannya berputar pada tulisan di kertas. Kata, racun, menggema di kepalanya. Dan ketika Gentara mengangkat cangkir itu ke bibirnya. Tuan, jangan. Semua menoleh. Dalam sekejap, Cahya menerjang meja dan menepis tangan Gentara. Cangkir itu terjatuh, pecah, dan kopi panas tumpah ke lantai. Cahya! Bei Rasmi berteriak kaget. Gentara berdiri cepat. Wajahnya berubah tegang. Apa maksudmu? Cahya masih terengah. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan kertas kusut serta plastik kecil dari tangannya. Saya menemukan ini, Tuan. Gentara menatapnya tanpa suara. Lalu ia meraih kertas itu, membacanya perlahan. Ruangan mendadak hening. Wajahnya berubah. Bukan lagi marah, tapi dingin dan tajam. Bei Rasmi menutup mulut. Tak percaya. Gentara menatap pengawal yang berdiri di pintu. Ambil sisa kopi di lantai dan plastik itu. Bawa ke laboratorium. Jangan bilang siapapun. Semua orang diam. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Cahya menunduk. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia tidak tahu apakah ia baru menyelamatkan seseorang, atau baru saja membuat dirinya dianggap gila. Malam itu, meja makan dirapikan dengan gugup. Bei Rasmi menyiapkan kopi pengganti dengan tangannya sendiri, memastikan semua orang mengira cangkir pertama tadi hanya tumpah karena tergesa. Di dapur, tidak ada yang boleh tahu apa yang terjadi. Bisa jadi salah satu pembantu merupakan kaki tangan pelaku. Suara piring beradu tidak lagi riuh. Semua bergerak pelan, seperti takut menyentuh udara. Pagi datang dengan sunyi yang aneh di rumah besar itu. Burung-burung di taman tetap berkicau, tapi suasananya seperti kehilangan hangatnya. Meja makan masih bersih, karpet sudah diganti, namun bekas pecahan cangkir semalam masih meninggalkan noda samar di lantai marmer. Bei Rasmi duduk di kursi dapur sambil memandangi cangkir kosong di depannya. Wajahnya tampak tegang. Ia tak banyak bicara sejak malam itu. Cahya yang biasanya membantu menyiapkan sarapan, kini hanya berdiri di dekat pintu, menatap keluar jendela, menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tak tahu. Langkah kaki pelan terdengar dari arah lorong. Gentara muncul dengan pakaian rapi, seperti biasa sebelum berangkat ke kantor. Tapi kali ini, ekspresinya tidak seperti biasanya. Wajahnya tampak dingin, matanya tajam. Ia berhenti di dapur, menatap dua orang wanita yang tampak gelisah di depannya. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Suara Gentara datar, tapi cukup membuat Bei Rasmi memegangi dada. Bagaimana, Tuan? Benar, kopi itu mengandung racun. Racun yang sama dengan serbuk yang ditemukan di plastik kecil itu. Udara seperti berhenti. Cahya membeku. Tenggorokannya kering. Berarti, ada yang ingin membunuh Tuan, katanya pelan, hampir berbisik. Gentara menatapnya lama. Sepertinya begitu. Hening menelan tiga orang itu beberapa detik. Lalu Gentara melanjutkan. Aku tidak mau berita ini keluar. Cukup kita bertiga yang tahu. Aku sudah menutup hasil laporan itu. Mulai hari ini, siapapun yang datang ke rumah ini, akan diawasi. Termasuk semua kerabatku. Bei Rasmi menelan ludah, menunduk. Saya mengerti, Tuan. Dan kau, Cahya, kan, kata Gentara menatapnya tajam.
kau akan tetap bekerja seperti biasa. Tapi kalau ada hal mencurigakan, sekecil apapun, aku ingin tahu. Cahya mengangguk cepat. Jantungnya berdebar. Baik, Tuan. Gentara meninggalkan dapur dengan langkah tegap. Suaranya terdengar lagi dari kejauhan. Aku tidak akan diam sampai tahu siapa yang berani melakukan ini. Ketika suara langkahnya menghilang di ujung lorong, Cahya menarik napas panjang. Ia menatap Bei Rasmi. Bei, siapa kira-kira yang tega seperti itu? Bei Rasmi menggeleng pelan. Aku juga tak tahu, Nak. Tapi yang pasti, orang itu bukan orang jauh. Orang dalam rumah ini, atau seseorang yang sering datang. Ucapan itu membuat bulu kuduk Cahya berdiri. Hari itu berjalan lambat. Cahya mencoba fokus bekerja, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Setiap suara langkah di lorong membuatnya menoleh. Setiap bayangan di jendela terasa mencurigakan. Menjelang sore, suara klakson mobil terdengar dari depan rumah. Cahya menoleh dari jendela dapur. Sebuah mobil mewah berhenti di halaman. Dari dalamnya keluar seorang wanita berpenampilan elegan, mengenakan gaun merah dan sepatu tinggi. Bibi Nirmala datang lagi, gumam Bei Rasmi lirih. Benar saja. Nirmala melangkah masuk tanpa salam, langsung menuju ruang tamu. Bibirnya tersenyum, tapi matanya tajam seperti pisau. Bei Rasmi, mana Gentara? Aku ingin bicara. Beliau masih di kantor, Nyonya. Masih di kantor? Sudah sore begini? Dasar anak itu, terlalu mirip ayahnya. Sibuk kerja tapi lupa keluarga. Cahya yang sedang membawa baki piring mendengar kalimat itu. Nirmala melirik sekilas ke arahnya. Ini pembantu baru, ya? Iya, Nyonya. Jawab Bei Rasmi. Namanya siapa? Cahya, Nyonya. HM. Nirmala menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum tipis. Rajinlah, jangan bikin masalah. Di rumah ini, pembantu yang salah langkah bisa langsung diusir. Nada suaranya dingin, tapi penuh makna. Cahya menunduk sopan. Baik, Nyonya. Setelah Nirmala pergi ke ruang tamu, Cahya berbisik ke Bei Rasmi. Bibi itu selalu datang kalau Tuan lagi di kantor. Ya, Bei. Bei Rasmi menghela napas. Iya, dulu katanya cuma kangen rumah ini. Tapi makin kesini, entah kenapa datangnya makin sering. Sebelum sore habis, tamu lain datang. Kali ini seorang pria berjas abu-abu. Paman Sasmita. Wajahnya datar, tapi matanya berputar cepat melihat setiap sudut rumah. Ia berbicara dengan nada rendah pada Bei Rasmi. Gentara di mana? Masih di kantor, Tuan. HM, baiklah. Aku cuma mau lihat gudang belakang. Masih sama seperti dulu, Tuan. Barang-barang lama belum dipindah. Ya, aku tahu. Tapi aku ingin pastikan sendiri. Sasmita berjalan melewati Cahya tanpa menoleh. Langkahnya berat tapi pasti. Bau parfum tua bercampur tembakau menyisakan aroma aneh di udara. Cahya menatap punggung pria itu menghilang di lorong belakang. Bei, boleh saya tanya? Kenapa? Kenapa Paman Sasmita suka sekali ke gudang? Bei Rasmi mengerutkan kening. Aku juga heran. Katanya cuma ingin memastikan peninggalan Tuan Prabu. Tapi aku tak pernah lihat dia pegang apapun dari sana. Cahya diam. Ia merasa sesuatu yang ganjil sedang terjadi. Menjelang malam, Gentara pulang. Tapi kali ini, ia tidak langsung masuk ke ruang kerjanya. Ia duduk di ruang makan, memanggil Bei Rasmi dan Cahya untuk ikut duduk. Kalian berdua tahu siapa saja yang datang hari ini? Bibi Nirmala dan Paman Sasmita, Tuan. Jawab Bei Rasmi hati-hati. Gentara mengangguk. Seperti dugaanku. Mereka berdua punya alasan datang ke sini. Tapi aku tidak percaya keduanya sepenuhnya polos. Cahya memberanikan diri bicara. Tuan, apa mungkin salah satu dari mereka yang ingin mencelakai Tuan? Gentara memandangnya lama. Mungkin. Tapi bukan hanya mereka berdua. Siapa lagi, Tuan? Sepupuku,
Rindya. Dia juga sering datang, bukan? Iya, Tuan. Tapi katanya dia menyukai Tuan. Gentara tertawa kecil, tapi nadanya dingin. Rindya menyukaiku? Jangan tertipu oleh senyumnya. Cahya. Dunia orang kaya tidak sesederhana itu. Cahya menunduk, tak berani menatap. Tapi di dadanya, rasa penasaran tumbuh. Ada sesuatu yang tidak ingin Gentara ceritakan sepenuhnya. Malam semakin larut. Setelah semua pekerja tidur, Cahya masih terjaga di kamarnya. Pikirannya tidak tenang. Ia ingat lagi tulisan di kertas semalam. Ingat juga tatapan mata Rindya waktu di kamar Tuan. Tiba-tiba terdengar langkah kaki pelan di luar jendela kamarnya. Cahya mendekat ke kaca, menyingkap tirai sedikit. Ia melihat seseorang melangkah menuju taman belakang, memakai jaket hitam dan membawa sesuatu di tangannya. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Itu siapa? Tanpa pikir panjang, ia mengenakan sandal dan keluar lewat pintu samping. Udara malam dingin menggigit kulitnya. Ia mengikuti bayangan itu dari jauh. Suara ranting patah di bawah langkahnya. Orang itu berhenti di dekat kolam kecil, menunduk, lalu seperti melempar sesuatu ke air. Cahya bersembunyi di balik pohon mangga. Tidak ada apapun. Bayangan itu menghilang. Malam itu, Cahya tahu satu hal. Racun di cangkir kopi hanyalah permulaan. Ada rahasia besar yang sedang bergerak di balik dinding rumah itu. Rahasia yang bisa saja menelan siapapun yang berani mengungkapnya. Malam itu berakhir dengan gelisah. Cahya nyaris tidak tidur. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Siapa yang menulis pesan di kertas itu? Siapa yang meletakkan racun di kopi Tuan Gentara? Dan mengapa semua kerabatnya datang ke rumah besar ini hanya ketika Tuan sedang tidak di rumah? Pagi datang perlahan. Langit masih kelabu. Embun belum sepenuhnya hilang di atas rumput taman. Cahya keluar membawa sapu lidi dan ember air, berusaha menenangkan pikirannya dengan bekerja seperti biasa. Tapi setiap kali ia mendengar langkah kaki dari arah rumah utama, jantungnya selalu berdetak lebih cepat. Gentara belum berangkat ke kantor pagi itu. Biasanya ia sudah keluar sebelum jam 7, tapi kali ini ia duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela sambil memegang secangkir teh. Cahya lewat sambil membawa ember, dan Bei Rasmi yang sedang menata bunga berbisik pelan. Jangan banyak bicara dulu. Nak, Tuan sedang banyak pikiran. Cahya mengangguk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Namun tak lama kemudian, Gentara memanggil. Cahya. Suara itu tenang tapi tegas. Cahya meletakkan ember dan mendekat pelan. Iya, Tuan. Gentara menatapnya sebentar, lalu berkata, kau semalam melihat sesuatu yang aneh di sekitar rumah. Cahya terdiam sesaat, bingung harus menjawab apa. Tidak, Tuan. Saya hanya mendengar beberapa suara di luar dapur. Tapi mungkin itu suara angin. Gentara mengangguk perlahan. Kalau kau mendengar hal seperti itu lagi, beritahu aku segera. Iya, Tuan. Gentara berdiri. Aku tidak ingin ada yang tahu tentang racun itu. Bahkan sopir pun tidak boleh tahu. Aku akan periksa sendiri setiap orang yang datang ke rumah ini. Cahya mengangguk. Tapi di hatinya, rasa takut tetap tumbuh. Siang harinya, udara terasa lebih panas dari biasanya. Sinar matahari memantul di lantai marmer, membuat rumah terasa seperti diselimuti cahaya emas. Tapi di balik kemilau itu, ada satu tempat yang tampak berbeda, gudang tua di belakang rumah. Tempat itu jarang dibuka. Pintu kayunya sudah mulai kusam, dan gemboknya berkarat. Hanya satu orang yang kadang datang ke sana, Paman Sasmita. Ketika Bei Rasmi pergi ke pasar, Cahya kebetulan melihat Sasmita datang. Ia datang dengan mobil hitam kecil, membawa tas kulit besar di tangannya. Ia berjalan cepat ke arah belakang tanpa banyak bicara. Cahya yang sedang menjemur pakaian melihat dari kejauhan. Ada sesuatu pada langkah Sasmita yang membuatnya curiga, terlalu tergesa, terlalu berhati-hati. Begitu Sasmita menghilang di balik pintu gudang, Cahya menunduk dan berpura-pura melipat baju. Namun matanya terus mengawasi. Tak sampai 10 menit, Sasmita keluar lagi.
Wajahnya tampak biasa, tapi tas kulit di tangannya terlihat lebih berat dari sebelumnya. Ia berjalan melewati Cahya, hanya menatap sekilas. Kau pembantu baru, ya? Iya, Tuan. Rajinlah. Jangan suka mencampuri urusan orang besar. Suara itu dalam dan berat. Cahya menunduk, tapi hatinya terasa bergetar. Ada ancaman di balik kata-kata itu. Begitu Sasmita pergi, Cahya menatap pintu gudang yang belum tertutup rapat. Rasa penasaran menari di dadanya. Ia menunggu sampai mobil hitam itu benar-benar keluar dari halaman, lalu perlahan berjalan ke arah gudang. Pintu itu berat, berderit saat dibuka. Udara di dalam pengap dan lembab. Cahya melangkah masuk, menutup hidungnya karena bau debu dan kayu lapuk. Di dalamnya ada tumpukan peti kayu besar, perabot lama yang ditutupi kain putih, dan rak besi penuh arsip. Cahaya matahari masuk hanya lewat celah kecil di dinding, membentuk garis tipis di udara yang penuh debu. Cahya melangkah perlahan. Hatinya berdebar. Paman Sasmita tadi ngapain kesini? Bisiknya pelan. Ia menelusuri rak arsip di sisi kanan. Ada banyak map bertuliskan tahun-tahun lama, 1998, 2002, 2010. Tapi di salah satu rak bawah, ada satu kotak kayu kecil yang terbuka. Di dalamnya ada beberapa dokumen dengan tulisan nama keluarga Wiryadiputra, dan sebuah botol kaca kecil berisi serbuk putih. Cahya terkejut. Serbuk itu terlihat persis seperti yang ia temukan di plastik kecil malam sebelumnya. Tangannya gemetar. Ia hampir menjatuhkan botol itu, tapi segera menaruhnya kembali di tempat semula. Dalam hati, ia tahu ini bukan sesuatu yang boleh disentuh sembarangan. Namun ia sempat melihat secari kertas di bawah botol itu, bertuliskan tangan seseorang. Selesai sebelum warisan dibuka. Tulisan itu membuat darahnya terasa dingin. Ia buru-buru keluar dari gudang, menutup pintunya rapat-rapat, lalu berlari ke arah rumah. Sore itu, Gentara pulang lebih awal. Saat ia masuk, Cahya langsung menghampirinya. "Tuan, saya ingin bicara sebentar." Gentara menatapnya dengan alis terangkat. "Tentang apa?" "Tentang gudang, Tuan." Gentara memberi isyarat agar ia mengikutinya ke ruang kerja. Di sana, Gentara duduk di kursinya, menyilangkan tangan di dada. "Sekarang katakan, apa yang kau lihat?" Cahya menelan ludah, menatap lantai sebentar lalu berkata pelan. "Tadi siang, Paman Sasmita datang. Ia masuk ke gudang sendirian. Setelah beliau pergi, saya sempat masuk. Saya melihat ada botol kecil berisi serbuk putih, seperti racun yang di plastik malam itu, Tuan." Gentara menatapnya lama. Ekspresinya sulit ditebak. "Kau yakin?" "Saya yakin, Tuan. Saya tidak berani menyentuhnya, tapi saya lihat sendiri." Gentara bangkit dari kursinya, berjalan mendekati jendela, lalu menatap keluar. Tangannya mengepal. "Sasmita," gumamnya lirih. "Sepupu ayahku sendiri." "Maaf, Tuan. Saya tidak bermaksud ikut campur." "Kau tidak salah, Cahya," potong Gentara cepat. "Kalau benar dugaanmu, berarti orang yang mencoba membunuhku bukan orang luar, tapi darah dari keluarga sendiri." Cahya terdiam. Ia bisa melihat mata Gentara bergetar saat mengatakan itu. Seolah rasa kecewa jauh lebih menyakitkan daripada rasa takut. Gentara menatapnya lagi. "Mulai malam ini, jangan ke gudang sendirian. Aku akan kunci tempat itu. Kalau Sasmita datang lagi, biarkan aku yang menghadapinya." "Iya, Tuan." Saat Gentara pergi untuk menelepon seseorang, Cahya berdiri di depan pintu ruang kerja. Ia mendengar samar-samar suaranya. "Aku butuh laporan lengkap tentang pergerakan Sasmita Wiryadiputra. Cari tahu siapa saja yang menemuinya minggu ini." Gentara berbicara dengan seseorang lewat telepon. Suaranya berubah dingin seperti batu. Cahya menatap dari balik pintu. Ia mulai mengerti. Racun itu bukan sekadar upaya membunuh. Ada permainan besar di baliknya. Dan sepertinya semua berawal dari harta warisan keluarga Wiryadiputra. Malamnya, Cahya duduk di teras belakang. Angin bertiup lembut,
Tapi pikirannya bergolak. Bei Rasmi datang membawa teh hangat dan duduk di sampingnya. Kenapa melamun, nak? Bei, saya takut. Semua ini terlalu aneh. Bei Rasmi menghela napas panjang. Aku pun takut. Tapi aku percaya satu hal. Cahya. Orang yang niatnya baik pasti dilindungi Allah. Kau sudah berbuat benar waktu malam itu. Menyelamatkan Tuan Gentara. Cahya menatap teh di tangannya. Lalu berkata pelan. Tapi saya khawatir. Bei, kalau orang yang ingin mencelakai Tuan bukan hanya satu. Saya merasa ada sesuatu lagi di rumah ini. Bei Rasmi menatapnya lekat. Kalau begitu, kita harus hati-hati. Jangan percaya siapapun kecuali Tuan Gentara. Dan jangan ceritakan pada siapapun soal racun itu. Baik, Bei. Malam itu, sebelum tidur, Cahya menatap keluar jendela kamarnya. Angin membawa suara daun bergesekan, tapi di sela bunyi malam, ia seperti mendengar sesuatu dari arah belakang, suara pintu kayu berat yang berderit perlahan. Ia memicingkan mata ke arah gudang. Gelap, tapi di balik tirai malam, ia sempat melihat bayangan seseorang berdiri di depan pintu gudang yang sudah dikunci. Bayangan itu diam lama, lalu berjalan menjauh. Cahya menggenggam selimutnya erat. Ia tahu sesuatu sedang bergerak diam-diam di rumah besar itu. Dan malam ini, entah kenapa, firasatnya berkata bahayanya belum berakhir. Malam berganti pagi, tapi rasa mencekam masih tinggal di dalam rumah besar itu. Cahya merasa matanya berat, tapi otaknya menolak istirahat. Bayangan seseorang di depan gudang semalam masih jelas di kepalanya. Siapa yang bisa berani datang ke sana setelah Tuan Gentara menguncinya? Apakah Paman Sasmita kembali diam-diam? Atau seseorang lain yang selama ini hanya berpura-pura tidak tahu? Pagi itu udara terasa lebih lembab dari biasanya. Hujan tipis turun, membuat halaman depan dipenuhi genangan kecil. Cahya menyapu air yang menetes dari atap, lalu kembali ke dapur untuk membantu Bei Rasmi menyiapkan sarapan. Suasana dapur sunyi. Hanya suara pisau yang memotong sayur pelan. Bei Rasmi tiba-tiba berkata lirih. Cahya, tadi malam kamu tidur jam berapa? Cahya berhenti sebentar. Agak larut. Bei, kenapa? Bei Rasmi menatapnya tajam. Aku dengar suara dari arah belakang rumah. Aku kira itu kamu. Cahya tersentak kecil. Saya juga dengar. Bei, seperti suara pintu gudang. Pintu gudang? Tapi sudah dikunci Tuan Gentara sendiri. Tak mungkin terbuka lagi. Entahlah, Bei, tapi saya yakin mendengarnya. Keduanya saling berpandangan. Tak ada yang berani melanjutkan kata-kata. Hanya suara hujan di luar yang menggantikan percakapan mereka. Sekitar jam 10 pagi, Gentara sudah siap berangkat ke kantor. Sebelum pergi, ia sempat masuk ke dapur dan berkata pelan pada Bei Rasmi. Kalau ada siapapun datang, jangan izinkan masuk sebelum aku pulang. Aku sudah minta pengawal berjaga di depan, tapi berjaga-jaga saja. Baik, Tuan. Gentara menatap Cahya sejenak sebelum melangkah keluar. Kalau kau lihat sesuatu yang mencurigakan, langsung ke ruang telepon. Nomor pertama di daftar itu tersambung langsung ke ponselku. Iya, Tuan. Nada suaranya tegas, tapi mata Gentara terlihat khawatir. Seolah ia tahu rumah itu kini bukan lagi tempat aman. Begitu mobil hitamnya menghilang di gerbang, suasana rumah berubah. Tak ada tawa, tak ada musik lembut seperti biasanya. Bahkan angin yang lewat pun terasa berat. Sekitar setengah jam kemudian, suara klakson pelan terdengar di luar. Cahya menoleh lewat jendela. Sebuah mobil putih berhenti di depan pintu utama. Dari dalamnya keluar seorang wanita muda dengan jas hujan bening. Rambutnya panjang, wajahnya cantik, dan langkahnya percaya diri. Bei Rasmi langsung berdiri. Itu, Rindya. Cahya ikut menoleh. Sepupu Tuan Gentara. Iya, anak dari adik ayah Tuan. Tapi kukira dia sedang di luar kota. Kenapa datang tiba-tiba? Pintu rumah terbuka. Rindya masuk tanpa menunggu disambut. Ia melepaskan jas hujannya dan menaruhnya di kursi. Senyumnya manis,
Tapi tidak ada hangat di sana. Pagi, Bei. Lama tak bertemu. Pagi, Nona Rindya. Gentara ada. Beliau sedang di kantor. Oh, begitu. Sayang sekali. Rindya menatap sekeliling ruangan dengan mata tajam. Aku hanya ingin melihat rumah. Sudah lama tak kesini. Cahya menunduk, berusaha tampak sibuk membereskan piring. Tapi dari sudut matanya, ia memperhatikan Rindya yang berjalan ke arah lorong belakang. Nona, panggil Bei Rasmi. Kalau mau duduk, ruang tamu lebih nyaman. Rindya tersenyum. Terima kasih, Bei. Aku cuma ingin melihat-lihat. Aku rindu kamar almarhum Om Prabu. Bei Rasmi terdiam. Tak bisa melarang, tapi wajahnya jelas tidak tenang. Cahya menatapnya dan berbisik pelan. Bei, bukannya kamar almarhum Tuan Prabu di dekat gudang? Iya, jawab Bei Rasmi cepat. Dan kuncinya dipegang Tuan Gentara sendiri. Hati Cahya mulai gelisah. Ia mengikuti dari jauh, pura-pura menyapu lantai. Rindya berhenti di depan pintu kamar tua di ujung lorong. Tangannya menyentuh gagang pintu, tapi kunci benar-benar tidak ada. Ia tersenyum samar. Masih terkunci, rupanya. Lalu ia menoleh ke belakang. Cahya, ya? Bisa tolong ambilkan air minum di dapur? Cahya ragu. Baik, Nona. Saat ia kembali beberapa menit kemudian, Rindya sudah tidak ada di tempat. Pintu kamar masih terkunci, tapi suara langkah sepatu terdengar samar dari arah belakang rumah. Cahya berjalan pelan, menelusuri koridor. Di ujung sana, pintu menuju taman belakang sedikit terbuka. Cahya mengintip. Ia melihat Rindya berdiri di dekat gudang yang dikunci. Tangannya memegang sesuatu yang kecil, seperti kunci cadangan. Cahya menahan napas. Rindya menunduk, memutar kunci itu, dan pintu gudang terbuka perlahan. Detak jantung Cahya makin cepat. Ia ingin berlari memanggil Bei Rasmi, tapi takut ketahuan. Akhirnya, ia memutuskan mengintip dari balik pohon Kamboja dekat pagar. Rindya masuk ke dalam gudang, menyalakan senter dari ponselnya. Cahya hanya bisa melihat kilatan cahaya bergerak di dalam. 5 menit berlalu, tapi terasa seperti setengah jam. Saat Rindya keluar lagi, wajahnya tampak tegang. Ia memegang amplop tebal berwarna coklat, lalu menyelipkannya ke dalam tas tangan. Sebelum pergi, Rindya berbisik sendiri, tapi Cahya bisa menangkap sedikit suaranya dari jauh. Kalau begini caranya, warisan itu harusnya milikku, bukan dia. Cahya membeku. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Rindya menutup pintu gudang pelan, mengunci lagi, lalu berjalan cepat ke arah mobilnya. Tak lama kemudian, mobil putih itu melaju meninggalkan halaman rumah. Cahya berlari ke dapur. Wajahnya pucat. Bei, Rindya tadi buka gudang. Dia ambil sesuatu. Apa? Bei Rasmi hampir menjatuhkan piring yang sedang ia cuci. Tapi kuncinya cuma satu. Dipegang Tuan. Dia punya kunci lain. Bei. Kuncinya kecil, tapi bisa membuka gemboknya. Bei Rasmi menarik napas panjang. Wajahnya panik. Cahya, dengar baik-baik. Apapun yang kamu lihat hari ini, jangan bilang siapapun selain Tuan Gentara. Aku takut kalau yang kamu lihat itu benar. Rindya bisa berbuat lebih parah dari sekadar mencuri. Cahya mengangguk cepat. Saya mengerti, Bei. Sore harinya, Gentara pulang lebih cepat dari biasanya. Langit sudah mulai merah ketika mobil hitamnya masuk ke halaman. Cahya dan Bei Rasmi langsung menyambutnya di ruang tamu. Tuan. Gentara melihat ekspresi mereka. Ada apa? Kalian tampak tegang. Bei Rasmi menatap Cahya seolah memberi isyarat untuk bicara. Cahya melangkah maju. Tuan, siang tadi Nona Rindya datang. Rindya? Kening Gentara berkerut. Aku tidak tahu dia akan ke sini. Dia bilang cuma ingin lihat-lihat rumah. Tapi saya lihat sendiri, dia membuka gudang dan mengambil sesuatu. Gentara menatapnya tajam. Kau yakin? Saya yakin, Tuan.
Saya melihatnya keluar sambil membawa amplop coklat. Gentara berdiri, wajahnya memucat. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Gudang itu berisi dokumen lama peninggalan ayah. Kalau amplop itu yang kupikirkan, isinya bisa menghancurkan reputasi keluargaku. Bei Rasmi menatapnya heran. Dokumen apa, Tuan? Gentara menatap jauh. Suaranya pelan tapi getir. Surat wasiat tambahan yang membagi harta keluarga. Ayah menulis 2 versi. Satu yang resmi, satu yang tidak pernah sempat diserahkan. Dan hanya aku dan ayah yang tahu letaknya. Cahya menatapnya tak percaya. Berarti, Rindya tahu rahasia itu. Mungkin lebih dari yang kita kira, jawab Gentara dingin. Ia menatap Cahya dalam-dalam. Terima kasih, Cahya. Kau satu-satunya yang jujur di rumah ini. Wajah Cahya memerah, bukan karena pujian, tapi karena perasaan takut. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar penghargaan, tapi juga peringatan. Dari sekarang, hidupnya tidak akan tenang lagi. Malam menurunkan dingin perlahan. Hujan kecil turun lagi, mengetuk atap rumah besar keluarga Wiryadi Putra. Cahya duduk di kamar belakang, memeluk lutut, menatap gelap dari jendela kecil. Sejak kejadian siang tadi, pikirannya tak pernah tenang. Ia bisa melihat bayangan Rindya jelas di kepalanya. Wajah cantik tapi dingin, senyum samar saat membuka pintu gudang, dan kata-katanya yang menggema di telinga. Warisan itu harusnya milikku, bukan dia. Kata-kata itu seperti racun yang menetes perlahan ke dalam hati Cahya. Ia ingin pura-pura tidak tahu, tapi sesuatu di dalam dirinya berkata ia tak bisa diam. Pintu kamarnya diketuk pelan. Tok tok tok. Cahya. Suara Bei Rasmi. Iya, Bei. Masuk, nak. Boleh. Bei Rasmi masuk membawa 2 gelas teh hangat. Uapnya tipis, wangi melati. Ia duduk di kursi kayu kecil di depan ranjang. Kamu belum tidur juga? Cahya menggeleng. Saya masih kepikiran. Bei, tadi siang Rindya ambil amplop itu. Tuan Gentara terlihat marah sekali waktu tahu. Bei Rasmi menarik napas panjang. Aku tahu. Aku sudah lama curiga sama anak itu. Kenapa, Bei? Dulu waktu Nyonya masih hidup, Rindya sering datang. Katanya ingin membantu. Padahal selalu berusaha memengaruhi Tuan Prabu. Tapi almarhum ayah Gentara itu orang jujur. Warisan sudah dibagi adil, cuma sebagian keluarga yang tak terima. Cahya menatap Bei Rasmi. Berarti, sejak dulu sudah ada masalah warisan. Ya, Bei. Bei Rasmi mengangguk pelan. Iya, Rindya itu anak dari adik laki-laki Tuan Prabu. Setelah Tuan Prabu meninggal, ayahnya Rindya sempat menuntut hak lebih besar. Tapi sebelum urusan selesai, dia meninggal dunia. Sejak saat itu, Rindya sering datang ke rumah ini. Katanya ingin menjaga hubungan keluarga, padahal aku tahu, dia punya rencana sendiri. Cahya menggigit bibir. Sekarang saya makin takut. Bei, kalau dia bisa masuk ke gudang tanpa izin, berarti dia tahu banyak rahasia rumah ini. Bei Rasmi menatap lekat wajah Cahya. Kamu harus hati-hati. Nak, kalau orang seperti Rindya tahu kamu melihatnya mencuri, dia bisa berbuat apa saja untuk menutup mulutmu. Cahya menelan ludah. Saya tidak akan bilang siapa-siapa kecuali Tuan Gentara. Itu yang benar, jawab Bei Rasmi pelan. Dan mulai sekarang, jangan pernah berjalan sendiri malam-malam. Mereka diam cukup lama. Hanya suara hujan di luar yang terdengar menetes di atap seng. Di luar kamar, suara langkah Gentara samar terdengar, lalu pintu ruang kerjanya tertutup. Pagi berikutnya, Gentara sudah di ruang makan sejak subuh. Wajahnya tampak keras. Ia memegang beberapa lembar kertas sambil menatap layar laptop. Ketika Cahya membawa teh, ia berkata tanpa menoleh. Cahya, duduk sebentar. Cahya meletakkan nampan di meja. Ada apa, Tuan? Kau ingat amplop coklat yang diambil Rindya? Iya, Tuan. Gentara memutar layar laptop ke arahnya.
Di sana terlihat gambar rekaman dari kamera CCTV yang terpasang di halaman belakang. Aku sudah minta pengawal periksa rekaman. Ini dia. Cahya menatap layar. Dalam video itu, terlihat jelas Rindya berjalan cepat ke arah gudang, membuka pintu dengan kunci kecil, lalu keluar membawa amplop. Cahya menatapnya ngeri. Berarti benar, Tuan. Gentara mengangguk. Aku sudah kirim salinan rekaman ini ke pengacaraku. Tapi aku belum akan melapor polisi. Kenapa, Tuan? Karena aku ingin tahu siapa yang menyuruhnya. Rindya bukan orang yang berani bertindak sejauh ini tanpa dorongan seseorang. Aku mencium keterlibatan Paman Sasmita. Beberapa detik hening. Lalu Gentara berkata lagi. Nadanya lebih lembut. Cahya. Iya, Tuan. Terima kasih sudah jujur. Kalau bukan karena kau, mungkin aku sudah mati malam itu. Cahya menunduk. Saya cuma melakukan apa yang harus, Tuan. Bukan cuma itu. Kau menyelamatkan nyawaku. Jadi mulai hari ini, aku percayakan satu hal padamu. Cahya mengangkat kepala. Bingung. Kau akan membantu Bei Rasmi mengawasi siapapun yang datang. Kalau mereka menanyakan hal aneh, atau mencoba membuka gudang, aku ingin tahu. Cahya menatap Gentara, sedikit gugup tapi juga merasa dihargai. Baik, Tuan. Gentara berdiri. Kalau sampai ada yang berani datang diam-diam lagi, aku pastikan tak akan mereka ulangi. Menjelang siang, langit kembali cerah. Cahya membersihkan taman seperti biasa. Tapi ketika ia sedang menatap pot bunga, seorang pengawal datang menghampirinya. Cahya, ada tamu mencari Tuan Gentara. Siapa? Bu Nirmala. Cahya terkejut. Itu Bibi Nirmala, adik ibu Gentara. Perempuan yang selalu datang tiba-tiba dan suka bertingkah seolah rumah ini miliknya. Tuan Gentara masih di kantor, kan? Tanya Cahya. Iya, tapi Bu Nirmala bilang mau menunggu. Tak lama, Bei Rasmi muncul dari dalam rumah. Aku dengar tadi Bu Nirmala datang. Iya, Bei. Bei Rasmi menarik napas. Baik, biar aku yang menyambutnya. Kau temani di ruang tamu, tapi jangan banyak bicara. Dengarkan saja. Cahya mengangguk dan ikut ke ruang tamu. Nirmala duduk di sofa panjang, mengenakan pakaian hijau tua, kalung emas berkilau di lehernya. Senyumnya manis tapi matanya penuh perhitungan. Ah, Bei Rasmi. Lama tak bertemu. Betul, Nyonya. Tuan masih di kantor. Tidak apa. Aku hanya ingin menengok rumah ini. Sudah lama tidak datang. Cahya berdiri di dekat meja, pura-pura menatap vas bunga. Tapi telinganya tajam menangkap setiap kata. Aku dengar Gentara makin sibuk dengan perusahaannya, kata Nirmala. Aku khawatir dia lupa keluarga. Bei Rasmi menjawab sopan. Beliau selalu mengingat keluarga, Nyonya. Benarkah? Nirmala tersenyum miring. Tapi kenapa kabarnya Rindya datang ke sini kemarin? Sejak kapan sepupu dari pihak ayah lebih diterima daripada keluarga dari pihak ibu? Bei Rasmi terdiam. Cahya menatap ke bawah, pura-pura sibuk. Tapi di dalam hatinya, kalimat Nirmala membuat bulu kuduknya berdiri. Nada suaranya terdengar seperti tuduhan. Kalau aku tahu Gentara menyimpan sesuatu di rumah ini, aku pasti ingin melihatnya sendiri, lanjut Nirmala dengan senyum tipis. Bei Rasmi mencoba tetap tenang. Apa maksud Nyonya? Oh, tidak apa-apa. Nirmala berdiri, menatap sekeliling ruang tamu. Rumah ini menyimpan banyak kenangan. Juga rahasia, mungkin. Sebelum pergi, ia menatap Cahya. Kau pembantu baru waktu itu, ya? Iya, Nyonya. Jaga baik-baik rumah ini. Tapi hati-hati, kadang rumah sebesar ini bisa menelan orang yang tidak tahu apa-apa. Kata-katanya halus, tapi menusuk. Nirmala meninggalkan rumah dengan langkah perlahan. Cahya dan Bei Rasmi berdiri tanpa bicara. Setelah mobil putih itu menghilang dari gerbang, Bei Rasmi menatap Cahya lekat-lekat. Dengar, Nak,
Aku tak suka cara bicara perempuan itu. Kau dengar sendiri, kan? Iya, Bei. Seolah dia tahu sesuatu. Ya, aku rasa, keluarga Tuan Gentara sedang saling berebut sesuatu yang besar. Dan kita sedang terjebak di tengah-tengahnya. Sore menjelang. Gentara pulang dengan wajah lelah. Cahya dan Bei Rasmi langsung melapor bahwa Nirmala datang. Gentara hanya mengangguk, tapi rahangnya menegang. Dia selalu begitu. Datang tanpa izin, bicara manis tapi menyimpan racun. Dia tahu Rindia datang kemarin, Tuan, kata Cahya pelan. Gentara menatapnya lama, lalu berkata, mereka sudah mulai saling mencurigai satu sama lain. Itu kabar baik bagi kita. Artinya, mereka tidak bekerja sama. Cahya heran. Kabar baik, Tuan. Gentara tersenyum tipis. Orang yang serakah selalu menghancurkan diri mereka sendiri. Aku hanya perlu sedikit waktu untuk melihat siapa yang paling dulu kehilangan kendali. Ia menatap ke arah taman yang perlahan diselimuti senja. Tapi sampai saat itu tiba, aku butuh kalian tetap diam. Jangan pernah sebut apapun soal amplop, racun, atau gudang. Bahkan kalau mereka menekan kalian. Cahya dan Bei Rasmi mengangguk bersama. Dan malam itu, ketika Gentara kembali ke ruang kerjanya, Cahya menatap punggung tuannya yang semakin tenggelam dalam cahaya lampu redup. Ia bisa merasakan beban berat yang dipikul lelaki itu. Tapi di balik semua kekuatan dan ketenangannya, Cahya tahu, Gentara mulai hidup dalam ketakutan. Sementara di luar, hujan kembali turun. Dan dari kejauhan, di seberang pagar tinggi rumah besar itu, seseorang berdiri di bawah payung hitam, menatap ke arah jendela kamar Cahya. Bayangan itu diam, menunggu, lalu berbalik perlahan dan menghilang dalam gelap malam. Subuh datang bersama kabut tipis yang menggantung di halaman rumah besar itu. Udara terasa dingin dan lembab. Tapi Cahya sudah bangun lebih awal. Ia menggulung lengan bajunya dan mulai menyapu teras belakang. Burung-burung belum banyak berkicau. Hanya suara tetes air dari atap yang memecah keheningan. Beberapa jam terakhir, ia hampir tak bisa tidur. Bayangan tentang seseorang yang berdiri di luar pagar semalam terus menari di pikirannya. Sosok itu tidak terlihat jelas, hanya siluet gelap dengan payung hitam. Tapi tatapannya, Cahya bisa merasakannya bahkan dari balik jendela kamar. Ia menelan ludah, berusaha menepis rasa takut. Jangan takut, Cahya. Kau cuma harus bertahan, bisiknya pelan. Langkah kaki dari arah dalam rumah membuatnya menoleh. Bei Rasmi muncul sambil membawa keranjang cucian. Pagi benar kamu, nak. Katanya dengan suara serak lembut. Susah tidur, Bei. Udara dingin sekali. Bei Rasmi mengangguk pelan. Aku pun begitu. Entah kenapa, suasana rumah ini terasa berat akhir-akhir ini. Seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik setiap dinding. Cahya diam. Ia tahu apa maksud Bei Rasmi. Sejak racun ditemukan dan amplop warisan hilang, rumah besar itu seperti punya napas sendiri. Kadang terdengar suara langkah dari lorong kosong, pintu yang terbuka sedikit tanpa sebab, atau aroma parfum wanita yang muncul tiba-tiba di malam hari. Pagi menjelang terang. Cahya sedang menjemur pakaian ketika suara derit kecil terdengar dari arah gerbang depan. Ia menoleh dan melihat satpam membawa amplop putih besar. Cahya, ini surat untuk Tuan Gentara, kata satpam itu. Dari siapa? Tidak tahu. Kurir cuma bilang disuruh taruh di sini. Cahya menerima amplop itu. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan di bagian depan. Untuk Tuan Gentara Wiryadi Putra. Rahasia. Tulisan itu rapi, tapi goresannya tajam, seperti ditulis dengan emosi. Rahasia? Gumam Cahya pelan. Bei Rasmi keluar dari dapur. Apa itu, nak? Surat. Bei. Tidak ada nama pengirim. Bei Rasmi langsung menatap tajam. Jangan dibuka. Biar Tuan yang buka sendiri. Tapi Tuan Gentara belum pulang dari rapat pagi. Bei. Takutnya penting. Kalau benar penting, akan menunggu. Kita tak boleh sembarangan. Namun,
Bahkan setelah ia menaruh surat itu di meja kerja, pikirannya tak bisa lepas darinya. Amplop itu seperti memanggil-manggil. Ada sesuatu di dalamnya yang seolah menuntut untuk dibaca. Gentara baru tiba menjelang siang. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya tetap tegas. Ia langsung menuju ruang kerja. Cahya mengikuti dari belakang, membawa teh hangat dan surat misterius itu. "Tuan, ada surat datang pagi tadi." "Dari siapa?" "Tidak tahu, Tuan. Tidak ada nama." "Letakkan di meja." Gentara menatap amplop itu cukup lama sebelum membukanya. Saat kertas di dalamnya ditarik keluar, selembar foto jatuh ke lantai. Cahya refleks memungutnya. Dalam foto itu, terlihat Gentara sedang berdiri di depan kantor pusat perusahaannya bersama Rindya dan Paman Sasmita. Wajah ketiganya tersenyum, tapi di bagian belakang foto, ada tulisan tangan kecil. Senyum mereka tidak berarti apa-apa. "Mereka ingin mengambil nyawamu." Cahya membeku. Gentara mengambil foto itu dari tangannya. Matanya menatap tulisan itu lama. "Siapa yang mengirim ini?" Suaranya pelan tapi bergetar. Ia lalu membuka isi surat. Kertas di dalamnya berisi tulisan singkat, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. "Racun hanyalah awal. Warisan hanyalah alasan. Keluarga bukan sekutu." Gentara menarik napas panjang. "Ini bukan lelucon, Cahya." Cahya menatapnya cemas. "Tuan, siapa yang bisa tahu soal racun? Itu yang akan kucari tahu." Ia berdiri, berjalan ke jendela. Tatapannya jauh, menembus hujan yang kembali turun tipis. "Surat ini dikirim seseorang yang tahu banyak. Mungkin bukan musuh, mungkin juga orang yang ingin memperingatkanku." Cahya menelan ludah. "Tuan pikir Rindya dan Paman Sasmita benar-benar ingin mencelakai Tuan?" Gentara diam lama sebelum menjawab. "Aku ingin percaya mereka tidak sejahat itu. Tapi kenyataan sudah menunjukkan sebaliknya." Sore harinya, Gentara pergi ke perusahaan, meninggalkan rumah dengan pesan singkat. "Jangan biarkan siapapun masuk. Kalau ada tamu yang memaksa, bilang aku tidak ada." Hujan makin deras. Cahya membantu Bei Rasmi menutup jendela satu persatu. Petir kadang menyambar, membuat langit menyala putih sesaat. Di sela suara gemuruh itu, terdengar ketukan di pintu depan. Tok tok tok. Cahya menatap Bei Rasmi. "Siapa ya, Bei? Tuan bilang tidak boleh ada tamu." Bei Rasmi mengintip lewat lubang kecil di pintu. Wajahnya langsung berubah. "Ya Allah. Kenapa, Bei?" "Itu Rindya." Cahya menahan napas. "Dia datang lagi?" "Iya." "Kau jangan bicara apa-apa. Aku yang hadapi." Bei Rasmi membuka pintu setengah. "Ada keperluan apa, Nona Rindya?" "Tuan sedang di luar." Rindya tersenyum, berdiri di bawah hujan dengan payung ungu. Wajahnya tetap cantik, tapi matanya menatap dingin. "Aku cuma ingin mengembalikan barang yang kutemukan kemarin. Tolong berikan pada Gentara." Dari dalam tas tangannya, ia mengeluarkan amplop coklat. Amplop yang sama seperti yang diambil dari gudang. Cahya hampir berteriak, tapi menahan diri. Bei Rasmi menatapnya curiga. "Kenapa tidak berikan langsung ke Tuan?" Rindya tersenyum. "Karena aku tidak mau bertemu dengannya belum saatnya. Bilang saja padanya, aku bukan musuh. Tapi jangan terlalu percaya pada siapapun, termasuk pengasuh tua seperti dirimu." Senyum itu berubah dingin. Ia menatap sekilas ke arah Cahya yang berdiri di belakang Bei Rasmi. Tatapannya tajam, menusuk seperti pisau. "Kau?" Tunjuknya pada Cahya. "Iya, Nona." Rindya mendekat sedikit. "Hati-hati, ya. Di rumah ini, yang terlalu ingin tahu biasanya tidak bertahan lama." Ia lalu melangkah pergi perlahan, membiarkan aroma parfumnya tertinggal di udara. Cahya menggigil, bukan karena dingin. "Bei, dia tahu tentang saya." Bei Rasmi menutup pintu dengan cepat. "Sudah kubilang, Nak, perempuan itu tidak datang tanpa maksud."
Mereka berdua menatap amplop coklat di meja. Kali ini amplop itu bukan berisi racun, tapi entah kenapa terasa sama menakutkannya. Beberapa jam kemudian, Gentara pulang. Bajunya basah oleh hujan, tapi wajahnya tampak tegas. Cahya dan Bei Rasmi langsung memberitahukan kejadian tadi. Gentara mengambil amplop itu tanpa bicara, lalu membukanya di ruang kerja. Di dalamnya ada tumpukan kertas tua, sebagian berwarna kekuningan. Ia membaca cepat, alisnya berkerut. Ini, dokumen perusahaan. Surat peralihan saham yang dibuat ayah sebelum wafat. Tapi yang ini, palsu. Ada tanda tangan ayahku, tapi tidak sama. Gentara meremas kertas itu. Rindia mengambilnya kemarin, lalu mengembalikannya hari ini. Itu berarti dia tahu aku sudah tahu. Cahya menatapnya. Tuan, maksudnya apa? Dia menantangku. Cahya, ini permainan. Ia berjalan ke arah jendela lagi, menatap hujan yang terus turun. Dan kalau benar dia bukan sendirian, maka seseorang yang lebih berbahaya sedang bersembunyi di baliknya. Bei Rasmi menggenggam tangan Cahya pelan. Nak, sepertinya badai baru akan dimulai. Dan malam itu, saat semua lampu rumah dimatikan, Gentara duduk sendirian di ruang kerjanya. Di meja, surat tanpa nama itu masih terbuka. Di bawahnya, foto yang jatuh tadi pagi kini diletakkan menghadap ke atas. Di wajah Rindia yang tersenyum dalam foto itu, ada bayangan samar cahaya lampu yang membuat matanya tampak seolah hidup. Gentara menatap foto itu lama, lalu berbisik pelan. Kalau benar kau ingin permainannya dimulai, baiklah, Rindia. Kita lihat siapa yang kalah duluan. Di luar, suara petir menggelegar panjang. Dan di balik tembok tinggi rumah besar keluarga Wiryadi Putra, sesuatu yang gelap mulai bergerak lagi. Malam itu angin berembus keras. Langit hitam tanpa bintang. Daun-daun pohon jati di halaman belakang bergetar seperti berbisik satu sama lain. Di dalam rumah besar itu, setiap jendela sudah tertutup rapat. Tapi meski lampu-lampu menyala hangat, rasa aman terasa semakin menjauh. Cahya berjalan pelan di lorong panjang lantai bawah, membawa kain pel. Sudah lewat jam 9 malam, tapi ia belum juga bisa tidur. Matanya lelah, tapi pikirannya masih berputar tentang surat rahasia, amplop coklat, dan tatapan dingin Rindia di depan pintu sore tadi. Suara langkahnya menggema lembut di lantai marmer. Ia berhenti di depan ruang kerja Gentara. Cahaya lampu masih tampak keluar dari celah pintu. Ia mengetuk perlahan. Tok tok tok. Masuk. Suara Gentara dalam, tapi terdengar berat. Cahya membuka pintu. Tuan muda itu duduk di kursi, menatap tumpukan dokumen di mejanya. Wajahnya tampak letih, namun sorot matanya tetap tajam. Di depannya, tergeletak surat misterius dan foto yang sempat dikirim tanpa nama. Tuan belum istirahat, tanya Cahya pelan. Belum bisa tidur, jawab Gentara singkat. Aku tidak suka diam saat orang lain mencoba menjeratku. Cahya melangkah pelan ke dalam. Apa Tuan sudah tahu siapa yang kirim surat itu? Gentara menggeleng. Belum. Tapi aku punya dugaan kuat. Surat itu dikirim seseorang dari lingkar keluarga. Orang yang tahu setiap pergerakan di rumah ini, tahu jam makanku, tahu siapa yang datang dan pergi. Ia menatap Cahya dalam-dalam. Orang seperti itu hanya bisa tahu dari satu sumber. Dari dalam rumah ini sendiri. Cahya menunduk. Menahan napas. Tuan pikir ada pengkhianat di antara kita? Mungkin saja. Suasana hening beberapa detik. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar jelas. Gentara lalu berkata pelan. Mulai malam ini, kau tidur di kamar belakang dekat dapur saja. Jangan jauh-jauh. Kalau kau dengar suara apapun, langsung bangunkan aku. Iya, Tuan. Ia berdiri, menatap jendela. Hujan kembali turun, menimbulkan suara lembut di kaca. Tadi sore aku mendapat kabar dari pengacaraku. Seseorang mencoba memindahkan dana dari salah satu rekening perusahaan atas namaku. Untung bisa diblokir tepat waktu. Siapa yang melakukannya, Tuan? Nama yang muncul.
Sasmita Wiryadiputra. Cahya terkejut. Paman Sasmita. Gentara menatap lurus ke depan. Ya, dia sudah berani menyentuh warisan yang bukan miliknya. Cahya menggenggam ujung roknya erat-erat. Kalau begitu, Tuan benar-benar dalam bahaya. Gentara tersenyum samar, tapi senyum itu tanpa kehangatan. Aku sudah terbiasa dengan bahaya. Cahya. Yang tidak biasa adalah berhadapan dengan darah sendiri. Cahya ingin bicara lagi, tapi saat itu suara keras dari luar membuat mereka berdua menoleh. Suara logam beradu dari arah pagar belakang. Seperti seseorang mencoba membuka kunci dengan paksa. Gentara langsung berdiri. Kau dengar itu? Iya, Tuan. Diam di sini. Ia mengambil senter kecil dari meja, lalu berjalan cepat ke arah lorong belakang. Cahya tak tahan diam dan ikut di belakangnya. Dari jendela dapur, mereka bisa melihat samar sosok seseorang berjaket hitam, berdiri di luar pagar taman belakang. Orang itu membungkuk, berusaha membuka rantai kunci yang melingkar di gerbang kecil. Gentara membuka pintu pelan, lalu keluar dengan langkah mantap. Cahya tetap di belakang, hanya bersembunyi di balik tembok. Siapa di sana? Suara Gentara lantang. Sosok itu terkejut. Ia menoleh cepat, lalu langsung kabur ke arah kebun belakang, berlari menembus gelap. Gentara mengejarnya beberapa langkah, tapi hujan deras dan licin membuat langkahnya terhenti. Cahya berlari menghampiri dengan wajah panik. Tuan, siapa itu? Entahlah, tapi orang itu tahu jalan masuk belakang. Hanya keluarga dan pekerja yang tahu jalur ini. Gentara memeriksa rantai pagar. Kuncinya rusak, seolah sengaja dirusak pakai alat logam kecil. Dia ingin masuk, bukan mencuri. Aku yakin tujuannya lain. Tujuan lain? Gentara mengangguk pelan. Mungkin mencari sesuatu yang belum ditemukan. Mereka berdua masuk lagi ke rumah. Basah kuyup. Bei Rasmi yang baru bangun dari tidurnya keluar dari kamar dengan wajah cemas. Ya Allah. Apa yang terjadi? Kenapa kalian basah begini? Ada orang mencoba masuk lewat pagar belakang. Jawab Gentara cepat. Bei Rasmi memegang dada. Siapa yang berani? Belum tahu. Tapi mulai malam ini, tidak ada yang keluar masuk tanpa pengawalan. Semua kunci akan diganti. Cahya menatap Gentara yang berdiri tegap di ruang tamu. Walau hujan menetes dari rambutnya, ia tampak tenang. Seperti seseorang yang sudah terlalu sering berhadapan dengan bahaya. Tapi dari matanya, Cahya tahu, ada lelah yang disembunyikan. Setelah rumah kembali tenang, Cahya duduk di kamar belakang sambil menatap pintu dapur yang kini dikunci dari dalam. Bei Rasmi tidur di kamar sebelah. Tapi rasa aman tak datang juga. Dari luar, suara angin menghempas kaca jendela, membawa suara gemerisik pohon. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi di tengah kantuknya, suara halus terdengar lagi. Kali ini bukan dari luar, melainkan dari dalam rumah. Ketak, ketak, ketak. Langkah pelan seseorang melewati lorong. Cahya membuka mata perlahan. Ia menegakkan tubuh, menahan napas. Suara itu semakin jelas. Langkah seseorang berjalan ke arah dapur. Cahya bangkit, menempelkan telinganya ke pintu. Hening. Tapi tiba-tiba suara gagang pintu berputar pelan. Ia mundur cepat, menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Bei Rasmi. Panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia melangkah mendekat lagi, lalu membuka pintu sedikit. Lorong kosong. Lampu-lampu mati. Tapi di ujung koridor, terlihat pintu ruang kerja Gentara terbuka sedikit. Cahya menatapnya lama. Ia berjalan pelan ke arah sana. Jari-jarinya menggenggam kain di tangan. Saat ia sampai di depan pintu, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri di depan meja kerja Tuan Gentara. Bahunya sempit, gerakannya cepat, seperti sedang mengobrak-abrik laci. Cahya menahan napas. Siapa itu? Orang itu berhenti, menoleh sedikit. Wajahnya tidak terlihat jelas karena cahaya lampu redup. Tapi dari bentuk tubuh dan rambutnya yang sedikit panjang, Cahya tahu itu perempuan. Cahya ingin berlari,
Tapi kakinya kaku. Orang itu melihatnya. Lalu tiba-tiba mematikan lampu ruang kerja. Gelap total. Allah. Cahya menutup mulutnya menahan teriakan. Beberapa detik kemudian, suara langkah cepat terdengar menuju jendela. Gentara yang mendengar suara dari kamarnya langsung keluar membawa senter. Apa yang terjadi? Cahya menjerit kecil. Ada orang di ruang kerja, Tuan. Gentara menyalakan senter, dan sinarnya menyorot jendela ruang kerja yang kini terbuka. Tirai terayun tertiup angin, dan di lantai, ada lembaran kertas yang berserakan. Gentara menunduk, mengambil satu lembar. Matanya membulat. Ini, surat kontrak saham perusahaan. Lembar aslinya. Berarti dia mencoba mencuri dokumen itu, Tuan. Bukan mencuri, kata Gentara perlahan. Dia mencari sesuatu yang lebih penting, mungkin surat wasiat kedua. Gentara menatap jendela yang terbuka. Dan hanya satu orang yang tahu letak sebenarnya surat itu. Cahya menatapnya. Siapa, Tuan? Gentara menatap jauh keluar jendela. Rindya. Malam itu, tak ada yang tidur lagi. Gentara duduk di ruang kerja, menatap lembaran dokumen yang tercecer, sementara Cahya dan Bei Rasmi berjaga di ruang tamu. Di luar, hujan berhenti, tapi rumah terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Karena kini mereka tahu, seseorang sudah berani masuk ke dalam rumah, dan itu berarti permainan sudah berubah. Bukan lagi tentang warisan atau racun, tapi tentang siapa yang akan bertahan hidup paling lama. Fajar belum menampakkan sinarnya ketika Gentara masih duduk di kursi ruang kerjanya. Di meja, kertas-kertas berantakan, beberapa di antaranya setengah basah karena hujan semalam. Cahya berdiri di dekat pintu, wajahnya pucat. Ia tidak tidur sedikit pun. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wanita misterius di ruang kerja itu muncul lagi. Siluet ramping, gerakan cepat, dan tatapan tajam yang terasa dingin sampai ke tulang. Gentara mengusap wajahnya, lalu berkata tanpa menoleh. Aku tahu siapa yang masuk tadi malam. Cahya menatapnya kaget. Tuan siapa? Rindya. Jawabnya pelan. Aku mengenali langkah kakinya. Cahya terdiam. Suara itu memang halus, tapi cepat dan teratur. Mirip langkah Rindya waktu ia menyelinap ke gudang dulu. Tuan yakin? Yakin. Gentara menatap foto yang masih tergeletak di meja. Dia bukan cuma datang untuk mencari dokumen. Dia ingin tahu sampai di mana aku memahami permainan ini. Cahya menunduk. Tuan kalau begitu, dia sudah terlalu berani. Gentara tersenyum tipis. Rindya selalu begitu. Dulu waktu kecil, dia suka masuk kamar orang lain tanpa izin hanya karena ingin tahu apa yang disembunyikan. Tapi sekarang, rasa ingin tahunya berubah jadi ambisi. Ia berdiri, mengambil jasnya. Aku akan ke kantor dulu. Ada hal yang harus kupastikan. Tuan yakin aman berangkat pagi ini? Tanya Bei Rasmi yang baru datang dari dapur. Lebih aman di luar daripada di rumah yang penuh rahasia. Gentara menatap mereka berdua. Kunci semua pintu. Jangan buka siapapun. Kalau ada telepon, biar aku yang hubungi lebih dulu. Begitu mobil hitamnya keluar gerbang, rumah itu kembali sunyi. Cahya dan Bei Rasmi berdiri di ruang tamu, mendengarkan suara mesin mobil yang perlahan menjauh. Bei, kata Cahya perlahan. Semakin hari saya makin takut. Kenapa keluarga Tuan sendiri bisa sekejam itu? Bei Rasmi menatap kosong. Serakah. Nak, harta bisa membutakan darah dan akal. Aku sudah bekerja di keluarga ini sejak Tuan Gentara masih bayi. Tapi baru kali ini aku merasa rumah ini benar-benar asing. Mereka duduk di dapur, hanya ditemani nyala api lilin karena listrik sempat padam akibat hujan. Cahya menatap api itu lama, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu belakang. Tok tok tok. Cahya dan Bei Rasmi saling berpandangan. Siapa pagi-pagi begini? Bisik Bei Rasmi. Cahya mendekat pelan. Saya buka sedikit saja, Bei. Begitu pintu dibuka celah kecil, terlihat seorang laki-laki berdiri dengan wajah pucat,
pakaiannya basah. Ia memperlihatkan kartu identitas. Saya pengantar dari kantor hukum Wiryadi Putra. Ini surat untuk Tuan Gentara. Sekarang beliau sedang keluar. Jawab Cahya hati-hati. Baik. Tolong sampaikan. Ini penting. Harap segera dibaca. Begitu pria itu pergi, Cahya menatap amplop di tangannya. Kali ini, berbeda dari surat sebelumnya. Ada stempel resmi dan tanda tangan notaris di depannya. Ia menyerahkannya pada Bei Rasmi. Bei, sebaiknya Tuan yang buka. Bei Rasmi mengangguk. Kita simpan dulu. Tapi saat mereka hendak meninggalkan dapur, Cahya tak sengaja melihat sisi belakang amplop itu. Ada bekas sidik jari samar, seolah seseorang pernah memegangnya dalam keadaan tangan basah. Siang menjelang. Gentara belum pulang. Cahya membantu membersihkan ruang tamu, sementara Bei Rasmi menata ruang makan. Tiba-tiba suara mobil berhenti di depan rumah. Mereka berdua saling menoleh. Cepat juga Tuan pulang, kata Bei Rasmi lega. Namun saat pintu terbuka, yang masuk bukan Gentara, melainkan Paman Sasmita. Pria itu masih berjas abu-abu, rambutnya rapi, tapi ekspresinya dingin seperti batu. Mana Gentara? Tanyanya tanpa basa-basi. Beliau belum pulang, Tuan, jawab Bei Rasmi sopan. Aku dengar rumah ini sekarang dijaga ketat, ya? Itu perintah Tuan Gentara sendiri. Sasmita berjalan memutari ruang tamu, matanya menelusuri setiap sudut. Cahya menunduk, mencoba menghindari tatapannya. Tapi Sasmita menghampirinya dan berkata, "Kau pembantu baru itu, kan?" "Iya, Tuan." "Rajinlah bekerja. Tapi ingat, jangan sok tahu. Rumah besar seperti ini tidak suka orang banyak bicara." Nada suaranya datar tapi mengandung ancaman. "Baik, Tuan," jawab Cahya cepat. Sasmita kemudian menatap Bei Rasmi. "Sampaikan pada Gentara, aku ingin bicara tentang aset perusahaan minggu depan. Jangan buat aku datang 2 kali." Ia lalu berbalik menuju pintu, tapi sebelum keluar, ia berhenti dan menatap ke arah foto besar keluarga di dinding. Rumah ini makin sunyi. Ya, Bei Rasmi. Mungkin karena terlalu banyak arwah kecewa yang belum tenang. Ucapannya membuat darah Cahya terasa dingin. Begitu mobil Sasmita pergi, Cahya menatap Bei Rasmi. "Bei, Tuan harus tahu ini. Saya takut ada sesuatu di balik kunjungan itu." Bei Rasmi mengangguk cepat. "Begitu beliau pulang, kita ceritakan semuanya." Sore menjelang malam, Gentara baru tiba dengan wajah tegang. Ia membuka jas dan langsung duduk di ruang kerja. "Tuan, ada surat dari kantor hukum," kata Cahya sambil menyerahkan amplop yang tadi pagi diterima. Gentara membuka dengan hati-hati. Matanya membaca cepat setiap baris. Beberapa detik kemudian, ia mematung. "Tuan." Gentara menatap mereka berdua. "Ini laporan audit warisan dari notaris. Mereka menemukan ada dokumen tambahan yang diajukan ke pengadilan minggu lalu atas nama keluarga Wiryadi Putra. Tapi bukan aku yang mengajukannya." "Siapa yang mengajukan, Tuan?" tanya Bei Rasmi. Gentara mengepalkan tangan. "Rindya." Cahya menatap kaget. "Berarti dia berani ke pengadilan?" "Iya. Dan lebih dari itu, dia mengklaim bahwa aku memalsukan tanda tangan ayah." Keheningan menyelimuti ruangan. Bei Rasmi menutup mulutnya. "Ya Allah." Gentara menatap kertas itu dengan tatapan kosong. "Dia ingin menjatuhkanku secara hukum. Kalau berhasil, semua aset bisa dibekukan. Aku bisa kehilangan semuanya." Cahya maju selangkah. "Tuan, berarti perang sudah dimulai." "Benar." Gentara berdiri perlahan. "Dan kali ini, bukan hanya soal uang, tapi nama baik keluargaku." Ia berjalan ke arah lemari besi di sudut ruangan, memasukkan surat itu ke dalam. Saat ia menutup pintunya, Cahya memperhatikan sesuatu yang aneh di dinding belakang lemari. Bekas goresan kecil berbentuk melingkar, seperti pernah digeser. "Tuan, itu apa?" Gentara menatap ke arah yang sama, lalu menghela napas. "Itu
Tempat rahasia yang dibuat ayahku dulu. Di belakang lemari itu ada ruang kecil. Hanya aku dan beliau yang tahu. Ruang kecil. Ya, tempat ayah menyimpan surat wasiat asli sebelum meninggal. Cahya menatapnya tidak percaya. Berarti surat itu masih ada di rumah ini. Gentara menatap api lilin di meja yang mulai redup. Wajahnya tegang. Masih. Dan aku yakin, itulah yang sedang dicari Rindya dan Sasmita selama ini. Ia memadamkan lilin, lalu menatap Cahya dan Bei Rasmi dengan mata tajam. Mulai malam ini, jangan satu pun dari kalian keluar kamar setelah jam 10. Kalau dengar suara apapun, jangan buka pintu. Aku akan berjaga di ruang kerja. Baik, Tuan. Jawab mereka serempak. Gentara menatap lagi lemari itu. Lalu berkata pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kalau mereka ingin bermain kotor, aku juga siap. Tapi satu hal yang mereka lupakan, rumah ini tidak pernah berpihak pada orang yang berkhianat. Api lilin mati seluruhnya. Dan di luar, di balik tirai hujan yang turun tipis, sekelebat bayangan perempuan bergaun gelap berdiri menatap jendela ruang kerja Gentara. Tangannya menyentuh kaca dari luar. Matanya memancarkan amarah. Rindya. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. Kalau aku tak bisa dapatkan warisan itu hidup-hidup, maka aku akan mengambilnya dengan cara lain. Langit malam tampak berat. Awan tebal bergulung menutupi cahaya bulan. Udara di dalam rumah besar keluarga Wiryadiputra terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah setiap dindingnya menyimpan ketakutan yang tak terlihat. Gentara duduk di ruang kerja dengan lampu meja yang temaram. Di depannya, peta rumah terbuka lebar, dengan beberapa coretan merah yang menandai area penting. Kamar gudang, lorong bawah tangga, dan ruang kecil di balik lemari besi. Ia menatap satu titik lingkaran di peta itu cukup lama. Di sini, gumamnya pelan. Ayah menyembunyikan surat itu di sini. Namun sebelum ia sempat menulis catatan lain, pintu ruang kerja diketuk pelan. Tok tok tok. Masuk. Pintu terbuka, dan Cahya melangkah pelan membawa secangkir teh hangat. Tuan, sudah tengah malam. Minum dulu, katanya pelan. Gentara tersenyum tipis. Terima kasih. Kau belum tidur? Belum bisa, Tuan. Suara angin dari lorong terus terdengar. Seperti ada yang berjalan. Gentara memandangnya dengan sorot mata khawatir. Dari arah mana? Dari tangga belakang. Saya sudah periksa tadi, tapi tidak ada siapa-siapa. Gentara berdiri, mengambil senter. Kalau begitu, kita periksa bersama. Tuan yakin mau keluar sekarang? Kalau dibiarkan, mereka akan semakin berani. Mereka berjalan pelan menyusuri lorong. Suara lantai marmer memantulkan langkah sepatu Gentara yang berat. Cahya mengikuti di belakang, menggenggam kain kecil di tangannya. Jantung berdebar cepat. Sampai di tangga belakang, Gentara berhenti. Senter di tangannya menyorot ke arah bawah. Tapi hanya terlihat bayangan panjang dinding dan pantulan cahaya lampu taman dari luar. Hening. Hanya suara angin dari ventilasi yang membuat tirai bergerak pelan. Tiba-tiba, terdengar ketak, ketak, ketak dari arah dapur. Gentara memberi isyarat agar Cahya diam. Mereka berjalan ke arah suara itu. Saat sampai di dapur, mereka menemukan pintu belakang sedikit terbuka. Padahal tadi Gentara sendiri yang menguncinya. Di lantai dekat pintu, ada bekas lumpur sepatu. Baru, masih basah. Gentara menunduk memeriksa. Ada yang masuk lagi malam ini. Cahya menggigil. Mungkin pencuri, Tuan. Tidak. Pencuri tidak tahu jalan rahasia menuju dapur. Ini pasti orang yang pernah tinggal di rumah ini. Ia menatap pintu yang setengah terbuka itu dengan wajah gelap. Kita tutup dulu. Jangan sampai dia tahu kita sudah menyadarinya. Pagi datang, tapi rasa waspada belum hilang. Gentara tidak ke kantor hari itu. Ia memutuskan tinggal di rumah untuk berjaga. Cahya dan Bei Rasmi sibuk menyiapkan sarapan. Tapi keduanya tak banyak bicara. Ketika Cahya membawa teh ke ruang kerja, Gentara sedang berdiri di depan lemari besi. Di sampingnya ada obeng kecil dan kain lap. Tuan,
Mau memperbaiki sesuatu? Tanya Cahya hati-hati. Tidak. Aku hanya ingin memastikan ruang rahasia ini masih utuh. Ia menggeser lemari itu perlahan. Ada suara berat besi bergeser. Di belakangnya, tampak sebuah pintu kecil menempel di dinding. Nyaris tak terlihat kalau tidak diperhatikan dengan seksama. Catnya sama dengan dinding. Hanya ada garis halus melingkar yang membentuk pintu rahasia. Gentara menekan sisi kanan dinding. Pintu itu terbuka sedikit. Di dalamnya, ruangan gelap berukuran kecil. Hanya ada satu meja kayu dan peti besi berdebu. Cahya menahan napas. Jadi ini tempatnya, Tuan? Iya. Tempat ayah menyimpan surat wasiat asli. Gentara membuka peti itu dengan kunci kecil yang tergantung di lehernya. Suara logam berderak pelan. Di dalamnya ada tumpukan map. Beberapa di antaranya berisi dokumen lama. Dan satu amplop coklat dengan tulisan tangan halus. Wasiat Prabu Wiryadiputra, asli. Cahya menatap tak berkedip. Allah. Gentara mengambil amplop itu dengan hati-hati. Selama ini aku tahu surat ini masih ada. Tapi aku sengaja tidak mengambilnya. Aku ingin tahu siapa saja yang berusaha menemukannya lebih dulu. Ia menatap Cahya. Suaranya rendah. Dan sekarang aku tahu. Rindya dan Paman Sasmita. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka keras. Suara langkah sepatu beradu cepat di lantai marmer. Bei Rasmi berlari ke ruang kerja dengan wajah panik. Tuan, Paman Sasmita datang. Dia bersama dua orang berseragam hitam. Gentara memejamkan mata sesaat, lalu menaruh surat itu ke dalam jaketnya. Sempurna. Berarti waktunya sudah tiba. Cahya menatapnya takut. Tuan, apa mereka tahu tentang surat ini? Mungkin tidak, tapi mereka pasti tahu aku menemukannya. Sasmita masuk tanpa permisi. Di belakangnya, dua pria berjas hitam membawa map tebal dan kamera kecil. Gentara, katanya datar. Kami datang untuk memeriksa dokumen warisan keluarga. Ada laporan bahwa kau menyembunyikan bukti penting dari pengadilan. Gentara berdiri tegap. Laporan itu dibuat oleh siapa? Tidak perlu kau tahu. Rindya, kan? Sasmita tersenyum miring. Dia hanya ingin keadilan. Cahya dan Bei Rasmi berdiri di belakang Gentara. Mereka bisa merasakan ketegangan yang menekan udara. Gentara melangkah maju. Kalau kau mencari surat wasiat, seharusnya kau tanya langsung padaku. Bukan menyuruh orang menyerbu rumah ini seperti maling. Sasmita mendengus. Kau pikir aku takut? Surat itu bukan hakmu seorang. Keluarga ini berdiri karena usaha bersama. Usaha bersama. Gentara tertawa dingin. Ayah membangun semuanya sendirian, sementara kalian sibuk memperkaya diri. Sasmita menatapnya dengan mata menyala. Mulutmu semakin tajam, Gentara. Tapi jangan lupa, darahku mengalir sama dengan darahmu. Kalau aku mau, aku bisa buat nama Wiryadiputra hancur di mata hukum. Gentara mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah pamannya. Kau bisa coba. Tapi aku sudah memegang bukti bahwa kaulah dalang di balik racun yang ditaruh di kopiku. Ruangan itu hening. Sasmita tampak kaget sesaat. Lalu berusaha menutupi ekspresinya. Apa kau gila? Aku punya laporan laboratorium dan keterangan dari orang yang menulis catatan itu. Kau ingin kuperlihatkan di depan mereka. Dua pria berjas hitam saling pandang, terlihat ragu. Cahya menggenggam tangan Bei Rasmi erat-erat. Sasmita menatap Gentara tajam, lalu berkata pelan. Kau tidak akan sempat menunjukkan apapun, Gentara. Karena malam ini, semua akan berakhir. Ia berbalik. Melangkah ke arah pintu. Bersiaplah menerima surat panggilan pengadilan. Aku akan pastikan namamu dicoret dari semua warisan. Pintu tertutup keras. Suara langkah mereka perlahan menghilang. Gentara berdiri diam. Matanya kosong. Cahya melangkah mendekat. Tuan. Gentara menarik napas panjang. Kita sudah tidak punya waktu lama. Mereka akan bergerak cepat. Apa yang harus kita lakukan? Gentara menatap lemari besi yang masih terbuka.
Kita harus memindahkan surat ini malam ini juga. Sebelum mereka datang lagi. Malam tiba. Angin berembus kencang, membuat dedaunan bergetar di luar jendela. Cahya menyalakan lilin-lilin kecil di ruang kerja. Gentara mengeluarkan surat wasiat dari jaketnya dan menatapnya lama. Ini satu-satunya bukti kebenaran. BI Rasmi memegang bahunya. Tuan, lebih baik kita simpan di tempat lain. Rumah ini tidak aman lagi. Aku tahu. Tapi hanya aku yang tahu di mana ruang bawah tanah keluarga berada. Cahya menatapnya heran. Ruang bawah tanah? Ya, di balik tangga marmer. Tempat ayah menyimpan catatan lama sebelum perusahaan ini berdiri. Ia menatap Cahya dan BI Rasmi satu persatu. Kalian berdua jangan ikut. Aku sendiri yang turun ke sana. Tidak, Tuan. Kata Cahya cepat. Saya ikut. Saya tidak mau Tuan sendirian lagi. Gentara menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Baik, tapi kalau ada apa-apa, kau lari duluan. Mereka berjalan ke arah tangga marmer di tengah rumah. Di bawah langkah mereka, udara terasa dingin dan lembab. Gentara menekan satu ubin di sisi kanan tangga. Ubin itu bergerak turun, dan dari balik dinding muncul celah kecil. Cukup untuk satu orang masuk. Cahya menelan ludah. Allah, ini seperti lorong rahasia. Gentara menyalakan senter. Lorong ini dibuat ayah untuk menyembunyikan surat-surat penting kalau terjadi konflik keluarga. Dan sekarang semuanya terulang lagi. Mereka turun perlahan ke bawah. Lorong itu sempit. Dindingnya dari batu. Dan udara di sana lembab. Di ujungnya, ada sebuah pintu besi kecil. Gentara membukanya, dan cahaya senter menyorot satu meja tua di tengah ruangan. Disinilah aku akan menyimpan surat itu sampai semua beres, katanya pelan. Cahya melihat sekeliling. Tuan, tempat ini menyeramkan sekali. Gentara tersenyum tipis. Justru tempat seperti ini yang paling aman. Tapi baru saja ia hendak menaruh surat itu di laci meja, terdengar suara dari atas. Langkah kaki tergesa, keras, mendekat ke arah tangga. Gentara menatap Cahya. Seseorang masuk rumah. Cahya berbisik cepat. Tuan, apa mungkin? Rindya. Gentara menatap ke atas. Wajahnya tegang. Tidak, langkahnya terlalu berat. Itu, Sasmita. Dari atas, terdengar suara keras. Gentara, keluar kau. Aku tahu kau di sini. Cahya memegang lengan Gentara erat-erat. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Gentara menarik napas dalam-dalam, lalu menatapnya tajam. Kita tidak akan lari. Tapi kalau mereka buka tangga itu, sembunyilah di belakang meja. Apapun yang terjadi, jangan bersuara. Langkah kaki semakin dekat. Cahaya lampu dari atas mulai menembus celah tangga. Dan di antara bayangan yang jatuh di dinding batu, tampak sosok besar dengan bayangan panjang, Paman Sasmita, berdiri di puncak tangga, menatap ke bawah dengan wajah yang penuh amarah. Di tangan kirinya, ada pistol kecil berwarna hitam. Udara di ruang bawah tanah terasa berat dan lembab. Bau logam dan tanah basah memenuhi paru-paru. Gentara berdiri tegak di depan meja tua, tubuhnya sedikit menegangkan, menatap ke arah tangga marmer yang terbuka. Cahaya dari atas menyorot wajah Paman Sasmita yang kini terlihat jelas. Mata merah, napas berat, dan di tangannya tergenggam pistol kecil berkilau di bawah sinar senter. Cahya bersembunyi di balik meja kayu besar, menahan napas. Tangan gemetarnya menggenggam ujung rok, sementara Gentara perlahan menurunkan senter dari tangannya. Sasmita. Suara Gentara datar tapi bergetar oleh kemarahan. Kau benar-benar sudah gila. Sasmita tersenyum miring. Gila? Tidak. Gentara. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku sejak dulu. Ia turun satu langkah demi satu langkah. Setiap hentakan sepatunya menggema di dinding batu, menambah tekanan di udara. Surat itu, katanya. Aku tahu kau menemukannya. Serahkan padaku, maka semua ini akan selesai. Gentara menatapnya tanpa gentar. Selesai? Tidak. Paman. Ini baru mulai.
Jangan memaksa. Gentara. Jangan membuatku melakukan hal yang tidak perlu. Gentara menyilangkan tangan di depan dada. Kau sudah melakukannya sejak pertama kali mencoba meracuniku. Tatapan Sasmita berubah tegang. Bukti mana? Cukup. Aku tahu dari siapa racun itu datang. Kau menggunakan tangan orang lain, tapi semua jejak mengarah padamu. Sasmita tertawa pendek. Kau pikir pengadilan akan percaya padamu? Rindya sudah melaporkanmu sebagai pemalsu tanda tangan. Dalam waktu seminggu, nama besar Wiryadiputra akan jatuh. Gentara maju satu langkah. Kau pikir aku tak tahu kalau kau yang mengatur Rindya dari awal? Dia hanya pionmu, Sasmita. Tawa Sasmita berhenti. Matanya menyipit. Kau tahu terlalu banyak. Dan kau terlalu sombong. Suara klik senjata terdengar tajam. Cahya menutup mulutnya rapat-rapat. Sasmita mengarahkan pistol itu lurus ke dada Gentara. Serahkan surat itu sekarang. Gentara diam. Ia melirik ke arah meja tempat Cahya bersembunyi, lalu kembali menatap pamannya. Kalau aku serahkan, apa jaminannya kau tidak menembakku? Sasmita tersenyum dingin. Tidak ada. Tapi kau akan mati lebih cepat. Tangan Sasmita mulai menarik pelatuk perlahan. Tapi tiba-tiba, suara langkah dari atas terdengar keras. Berhenti, Paman. Sasmita menoleh cepat. Suara itu. Rindya. Ia turun beberapa anak tangga. Wajahnya tegang. Rambutnya berantakan oleh angin malam. Jangan lakukan itu, teriaknya. Sasmita terkejut. Rindya? Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang karena kau sudah melewati batas. Aku tidak menyuruhmu membunuh Gentara. Gentara menatap keduanya dengan mata tajam. Akhirnya kau muncul juga. Rindya menggigit bibir. Aku hanya ingin warisan yang adil, bukan darah. Diam, bentak Sasmita. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kalau surat itu sampai ke tangan Gentara, semua yang kita rencanakan hancur. Rindya menatap pamannya tajam. Kita. Kau pikir aku masih di pihakmu setelah tahu kau racuni dia? Sasmita mematung sesaat. Ucapan Rindya membuat Cahya menahan napas di balik meja. Semua yang selama ini samar kini terungkap jelas. Jadi kau tahu? Tanya Sasmita perlahan. Aku tahu sejak awal. Aku menemukan botol racun di mobilmu, Paman. Tapi aku diam karena aku pikir kau hanya ingin menakut-nakuti Gentara. Ternyata kau benar-benar ingin membunuhnya. Rindya melangkah ke bawah. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak mau ikut dalam dosa ini. Sasmita tertawa pelan. Tapi tawa itu terdengar getir. Terlambat. Rindya. Kau sudah terlalu jauh masuk. Ia mengangkat pistol lagi. Kali ini mengarah ke Rindya. Kalau kau buka mulut, kau juga akan kubungkam. Jangan. Gentara berteriak dan menendang ember besi di sampingnya. Suara dentuman logam memantul keras di ruang bawah tanah. Dalam sepersekian detik, Sasmita menoleh. Cukup bagi Gentara untuk menerjangnya. Pistol meletus sekali. Pelurunya menembus dinding batu dan membuat serpihan beterbangan. Cahya menjerit pelan tapi segera menunduk. Dua tubuh pria itu bergulat keras di lantai. Senter jatuh. Cahaya berputar-putar gila menerangi dinding lembab. Rindya berlari turun, mencoba menarik tangan pamannya. Paman, hentikan. Tapi Sasmita mendorongnya kuat-kuat hingga tubuh Rindya terjatuh. Gentara berhasil memukul tangan pamannya hingga pistolnya terlepas. Meluncur jauh dan jatuh dekat meja tempat Cahya bersembunyi. Cahya menatap pistol itu dengan mata lebar. Tangannya gemetar. Tapi nalurinya berkata ia harus bertindak. Ia meraih pistol itu cepat. Lalu berdiri dengan tangan gemetar. Cukup. Suara Cahya menggema di ruangan sempit itu. Sasmita menoleh. Terkejut melihat pembantu muda itu berdiri menodongkannya. Lemparkan surat itu ke sini, teriak Sasmita. Tidak, Paman, jawab Gentara dengan napas tersengal. Kau sudah kehilangan segalanya. Sasmita menatap Cahya, lalu tertawa pelan.
Kau pikir gadis kampung seperti dia berani menembak? Gentara menatap Cahya tajam. Cahya, jangan. Tapi ketika Sasmita melangkah cepat ke arah mereka, Cahya spontan menekan pelatu. Dor! Suara letusan keras memenuhi ruangan. Sasmita terhenti di tempatnya. Tangannya perlahan menyentuh dadanya sendiri. Darah merembes di sela jarinya. Tatapannya kosong. Tak percaya. Ia terhuyung mundur, menatap Gentara untuk terakhir kalinya. Lalu jatuh ke lantai batu tanpa suara. Hening. Yang terdengar hanya napas terengah Cahya dan Rindya yang menatap tubuh pamannya dengan wajah pucat. Gentara mendekat. Perlahan mengambil pistol dari tangan Cahya yang bergetar. Cahya, sudah cukup. Cahya terisak. Saya tidak sengaja, Tuan. Gentara menggeleng pelan. Kau menyelamatkan kita semua. Rindya berlutut di samping jasad Sasmita. Air mata mengalir di pipinya. Paman, kenapa harus sejauh ini? Gentara menatapnya dingin. Inilah akhir dari keserakahan. Kau boleh membenci aku, Rindya, tapi aku tidak akan biarkan kau jatuh seperti dia. Rindya mengangkat wajahnya pelan. Aku sudah kehilangan segalanya. Gentara, tapi kau benar. Paman sudah membuat kita semua jadi musuh. Gentara menatapnya tanpa berkata. Ia menatap surat wasiat di tangannya, lalu memasukkannya ke dalam peti kembali. Surat ini tidak akan kubawa ke pengadilan. Aku akan memutus rantai kebencian keluarga ini di sini. Cahya menatapnya tak percaya. Tuan berarti. Cukuplah darah yang tumpah malam ini. Ia menarik napas dalam, lalu menatap Rindya yang masih menangis. Kau boleh pergi, tapi mulai besok, nama keluarga Wiryadiputra akan kututup rapat dari dunia. Tak akan ada lagi perebutan warisan. Tak akan ada lagi racun, surat palsu, atau tipu daya. Rindya hanya mengangguk lemah. Aku akan pergi. Aku tidak pantas di sini. Beberapa jam kemudian, polisi datang setelah Gentara menghubungi mereka. Laporan dibuat, dan kematian Sasmita dinyatakan akibat tindakan membela diri. Semua dokumen diperiksa. Surat wasiat asli diserahkan untuk disimpan di bawah pengawasan notaris resmi. Ketika fajar merekah, Cahya duduk di teras belakang rumah besar itu. Matanya sembab, tapi hatinya terasa ringan. Bei Rasmi duduk di sampingnya, menatap langit yang mulai memerah di ufuk timur. Sudah berakhir, nak, katanya pelan. Rumah ini akhirnya bisa tenang lagi. Cahya mengangguk. Saya tidak pernah menyangka, Bei, semua yang terjadi seperti mimpi. Gentara muncul dari arah taman. Masih berpakaian rapi tapi wajahnya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Ia berhenti di depan mereka. Cahya, katanya tenang. Terima kasih. Kalau bukan karena keberanianmu, mungkin aku sudah tidak ada. Cahya menunduk. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Tuan. Gentara tersenyum samar. Mulai hari ini, kau bukan lagi pembantu di rumah ini. Aku ingin kau tetap di sini. Tapi sebagai pengurus utama, rumah ini butuh orang jujur sepertimu. Cahya menatapnya terkejut. Tuan saya. Ya. Ia menatap langit sebentar, lalu menambahkan.